Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Akan tetapi, sampai hari menjelang malam, ia belum juga mendapatkan satupun binatang buruan. Lalu dengan khusyuk dia berdoa, bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan ya Allah. Tidak lama setelah doa dipanjatkan kepada Allah, tiba-tiba jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia bersyukur kepada Allah, kemudian pulang membawa hasil buruannya dengan perasaan bahagia. Di tengah perjalanan pulang, sang pemburu bertemu dengan kelompok raja yang juga hendak berburu. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan yang begitu besar yang dibawa oleh pemburu itu. Lalu raja memerintahkan kepada para pengawal untuk merebut paksa hasil buruan itu dari tangan si pemburu. Maka raja dan prajurit membawa ikan hasil buruan si pemburu itu ke istana tanpa sedikit pun merasa iba melihat kesedihan yang dirasakan oleh sang pemburu. Sesampainya di istana, raja dan para prajurit tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan ikan itu serta membolak-baliknya. Tiba-tiba ikan itu menggigit jari raja yang mengakibatkan raja merasa demam dan pada malam itu raja tidak bisa tidur. Maka dihadirkanlah seluruh dokter yang ada di sekitar istana untuk mengobati rasa sakit yang dirasakan oleh raja. Semua dokter menyarankan agar jari raja dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke bagian anggota tubuh yang lain. Raja menyetujui anjuran tim dokter istana untuk memotong jarinya. Akan tetapi, setelah jari dokter dipotong, raja tetap saja tidak bisa istirahat dan tidak bisa tidur karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Akhirnya para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja setuju. Setelah pergelangan tangan raja dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan kali ini rasa sakit yang dirasakan oleh raja semakin bertambah-tambah. Raja berteriak-teriak histeris, meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh raja. Akhirnya kali ini seluruh dokter menyarankan agar tangan raja dipotong sampai ke siku. Dan raja menyetujui. Setelah tangan raja dipotong sampai ke siku, maka tangan raja pun sembuh. Akan tetapi ada satu hal yang belum membuat raja sembuh. Setelah dipotong tangannya sampai ke siku, raja sering merasa tertekan jiwanya. Hatinya tidak bisa tenang. Kemudian semua tim dokter di istana menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter ahli jiwa. Maka dibawalah sang raja menemui dokter ahli jiwa, kemudian diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang pernah ia rampas dari seorang pemburu. Mendengar hal itu, ahli jiwa berkata kepada raja, "Tuan, jiwa Tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah Tuan perbuat kepadanya." Maka dokter memerintahkan kepada para prajurit
untuk mencari di mana tempat tinggal sang pemburu itu berada. Setelah ditemukan di mana sang pemburu itu, kemudian raja menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang pemburu dan ia memohon agar sang pemburu itu memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan kepadanya. Si pemburu pun memaafkan raja beserta seluruh prajurit yang telah berbuat aniaya kepadanya. Kemudian mereka saling berjabat tangan. Akan tetapi sang raja penasaran. Raja ingin mengetahui apa yang pernah dikatakan si pemburu ketika raja dan para prajurit merampas ikan dari tangannya dengan paksa. Kemudian raja bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu dengan paksa pada saat itu?" Pemburu itu menjawab, "Wahai raja, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya bermunajat kepada Allah. Aku bermohon, wahai Allah, sesungguhnya raja dan prajuritnya telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Maka ya Allah, perlihatkanlah kekuatanmu kepada mereka." Sahabat-sahabat, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan moral yang bisa kita petik pelajarannya dari kisah hikmah ini, bahwa betapa doa orang-orang yang teraniaya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada suatu penghalang pun antara doa orang yang teraniaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berbuat, berhati-hatilah dalam bersikap, berhati-hatilah dalam berperilaku, berhati-hatilah dalam berucap. Salasu da'watin mustajabatun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang sangat mustajab. La syakka fihinna, doa ini tidak akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang tidak akan tertolak di sisi Allah itu adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang-orang yang terzalimi lebih tajam dari pedang, lebih hebat dari pasukan yang bersenjata. Doa orang terzalimi apabila sudah keluar dari mulut mereka, ia akan berjalan menembus langit, melampaui cakrawala, menembus angkasa, menggetarkan pintu arsy dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.